Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Noviani dengan NPM 224110022. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen risiko pasar. Definisi. Risiko pasar secara umum didefinisikan sebagai risiko peningkatan atau penurunan nilai portofolio, instrumen atau investasi terhadap nilai pasar sebagai akibat dari volatilitas dan pergerakan penilaian pasar yang tidak dapat diprediksi. Tujuan utama manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Risiko pasar dibagi menjadi dua kategori, yaitu risiko spesifik dan risiko pasar umum. Risiko spesifik yaitu risiko yang dialami oleh penerbit sekuritas karena pergerakan harga sekuritas, sedangkan risiko pasar umum berpengaruh terhadap keseluruhan kondisi pasar dan instrumen yang disebabkan oleh pergerakan harga pasar. Hal yang mengakibatkan risiko pasar diantaranya yaitu gejolak politik, kasus terorisme, resesi, dan bencana alam. Nah, sebagai contoh, risiko pasar bisa terjadi jika bank menggunakan kupon tetap untuk membeli obligasi. Apabila harganya menurun, suku bunga bisa meningkat. Yang kedua, bank membeli valuta asing. Apabila nilai tukarnya melemah, maka rupiah akan turun dan menjadi risiko pasar. Ketiga, kewajiban derivatif yang harus dipenuhi karena bank melakukan transaksi derivatif interest rate swap. Dan yang keempat yaitu bank menjual surat berharga dan melakukan aktivitas. Yang selanjutnya ada jenis risiko. Yang pertama ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga timbul dari fluktuasi suku bunga yang tak terantisipasi akibat kebijakan moneter yang diambil bank sentral sehingga menyebabkan penurunan harga sekuritas. Yang kedua, risiko komoditas. Setiap volatilitas komoditas tertentu seperti minyak atau biji-bijian dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan pasar dan seringkali menyebabkan krisis dari sisi penawaran. Guncangan semacam itu mengakibatkan penurunan tak hanya harga saham dan dividen berbasis kinerja, tetapi juga mengurangi kemampuan perusahaan untuk membayar nilai pokoknya. Kemudian yang ketiga ada risiko mata uang. Risiko mata uang atau juga dikenal dengan risiko nilai tukar adalah risiko yang mengacu pada kemungkinan penurunan nilai imbal hasil yang diperoleh investor karena depresiasi atau pengurangan nilai mata uang domestik. Untuk mengurangi risiko kehilangan investasi asing, negara berkembang mempertahankan cadangan devisa yang tinggi untuk memastikan bahwa setiap depresi yang mungkin terjadi dapat ditiadakan dengan menjual cadangan. Kemudian jenis risiko yang keempat yaitu risiko negara. Berbagai variabel makro yang berada di luar kendali pasar keuangan dapat mempengaruhi tingkat pembelian investasi. Contohnya, tingkat stabilitas politik, tingkat defisit fiskal, kerentanan terhadap bencana alam, lingkungan peraturan, kemudahan berbisnis, dan lainnya. Untuk itu, tingkat risiko yang terkait dengan faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan saat membuat keputusan investasi internal. Cara mengatasi risiko pasar. Yang pertama yaitu tentukan dulu toleransi risiko perusahaan. Nah, sebelum mengembangkan strategi pasar, perusahaan harus terlebih dahulu menentukan seberapa besar risiko yang dapat ditanggung. Kemudian yang kedua ada diversifikasi aset. Strategi sederhana untuk mengelola risiko adalah menghindari semua investasi di sektor yang sama. Diversifikasi kelas aset dapat memastikan bahwa kerugian di satu era akan diimbangi stabilitas atau keuntungan di daerah lain. Yang ketiga yaitu lindung nilai investasi atau hedging. Ini adalah strategi investasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang mungkin dialami jika nilai saham jatuh. Ini dilakukan dengan pembelian opsi yang memberikan perusahaan untuk menjual saham harga yang disepakati jika nilainya mulai turun. Kemudian yang keempat, tetap terinformasi.
Waspadai perubahan pasar dan bagaimana fluktual dapat mempengaruhi investasi dengan mengikuti perkembangan pasar saham dan pergerakannya. Yang kelima, jangan tergesa-gesa. Bila nilai pasar perusahaan turun, jangan panik. Perubahan kecil di pasar mungkin hanya berdampak sementara. Sebelum menjual, amati tren pasar secara keseluruhan dan tentukan apakah perusahaan mampu mempertahankan investasi jangka panjang. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kita akan membahas materi selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.